Halo sobat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari suatu materi yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Kira-kira apa ya materinya? Nah, materinya tentang pencemaran udara. Untuk mengetahui tentang apa itu pencemaran udara, yuk simak video pembelajaran berikut ini. Bagaimanakah udara dikatakan tercemar? Udara dikatakan tercemar jika udara tersebut mengandung unsur-unsur yang mengotori udara. Udara juga adalah salah satu faktor abiotik yang memengaruhi kehidupan komponen biotik atau makhluk hidup. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas, di antaranya mengandung gas yang sangat-sangat penting bagi kehidupan, yaitu oksigen. Oksigen sendiri berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernapasan. Selain itu juga, udara yang tercemar akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam serta kenyamanan, dan di saat itulah udara mengalami pencemaran. Nah, pencemaran itulah yang disebut sebagai pencemaran udara. Nah, pencemaran udara sendiri terdiri atas dua macam, yaitu pencemaran udara secara primer dan pencemaran udara secara sekunder. Pencemaran udara secara primer merupakan pencemaran yang diemisikan langsung dari sumbernya, misalnya peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Sedangkan pencemaran udara secara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Nah, ozon sendiri adalah gas yang tersusun dari 3 atom oksigen yang secara alami terdapat di atmosfer bumi dan menyerap radiasi sinar ultraviolet. Penyebab pencemaran udara dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, misalnya aktivitas alam dan aktivitas manusia. Yang pertama adalah faktor aktivitas alam. Aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer, misalnya kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadinya pemanasan global. Yang berikutnya lagi ada aktivitas manusia. Pencemaran udara akibat aktivitas manusia sangat beragam yang dapat menyebabkan kerugian bagi organisme penghuni bumi, misalnya kesehatan, tumbuhan dan hewan, bahkan lingkungan sekitar. Berikut merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Ada pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, dan asap rokok. Nah, pencemaran udara sendiri dapat memberikan dampak buruk terhadap semua makhluk hidup, misalnya kesehatan manusia. Nah, polutan atau udara seperti partikel debu halus, ozon dan nitrogen oksida dapat memicu masalah kesehatan serius seperti iritasi mata, hidung dan tenggorokan, gangguan pernapasan misalnya batuk, asma dan bahkan kanker paru-paru. Yang berikut ada kesehatan hewan dan tumbuhan. Pencemaran udara dapat merusak kesehatan hewan dan tumbuhan dengan merusak sistem pernapasan mereka dan mengurangi ketersediaan nutrisi dan cahaya matahari. Hal ini dapat mengakibatkan kelaparan, kekurangan nutrisi, dan bahkan kematian dalam kasus yang sangat parah. Nah, yang berikutnya lagi, pencemaran udara dapat memberikan dampak buruk
terhadap gangguan estetika lingkungan. Pencemaran udara dapat merusak ekosistem dan mengurangi kualitas air dan tanah. Polutan udara juga dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan dan struktur infrastruktur seperti jembatan dan gedung. Lalu, bagaimanakah cara yang tepat untuk mengatasi pencemaran udara? Cara yang tepat untuk mengatasi pencemaran udara, misalnya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Salah satu sumber utama pencemaran udara adalah emisi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki dapat membantu mengurangi emisi kendaraan. Yang berikutnya lagi adalah menggunakan sumber energi yang lebih bersih. Nah, mengganti sumber energi yang digunakan di rumah dan industri dari bahan bakar fosil ke sumber energi yang lebih bersih seperti energi surya, angin, dan hidro dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang berikut, menanam lebih banyak pohon. Nah, tanaman dapat menyerap karbon dioksida dan membantu membersihkan udara. Menanam lebih banyak pohon di sekitar kota dapat membantu mengurangi emisi dan memperbaiki kualitas udara. Yang berikutnya lagi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pencemaran udara dan pentingnya mengurangi emisi dapat membantu mendorong perubahan perilaku dan mengurangi sumber polusi. Nah, yang terakhir, mendorong inovasi teknologi. Dengan inovasi teknologi baru yang ramah lingkungan, dapat membantu mengurangi emisi dan menciptakan sumber energi yang lebih bersih dan lebih efisien. Nah, berdasarkan materi pencemaran udara yang telah dibahas, maka sangatlah penting mengambil tindakan yang tepat agar kita dapat mengurangi pencemaran udara dan memperbaiki kualitas udara bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta lingkungan sekitar kita. Sekian pembelajaran tentang pencemaran udara, semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.